Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 27 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo Opa dan Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman orang muda, adik-adik, para pendengar Warta Fresh Juice yang terkasih. Pada hari ini, saya Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Mari kita siapkan hati dan batin untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang-orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Warta Fresh Juice yang terkasih, firman Allah yang kita dengarkan pada hari ini mau mengajak kita semua sadar bahwa kita berharga di hadapan Allah. Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah sendiri yang berkenan mau menyembuhkan. Lewat firman Allah yang kita dengarkan hari ini, dikisahkan ada 3 bagian di mana Yesus melakukan karya-karya kasih-Nya. Kisah yang pertama dilakukan kepada seorang perwira yang meminta agar hambanya dapat disembuhkan. Para perwira ini memiliki iman yang besar. Dia percaya bahwa dengan firman Yesus sendiri pun hambanya bisa sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, iman menjadi langkah penting bagaimana kita boleh berjumpa, bertemu di dalam Allah. Kerap kali
kita bisa saja jatuh dalam sebuah dosa ataupun kebiasaan-kebiasaan duniawi yang kelihatan rohani, namun jatuh di dalam dosa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisa saja kita berdoa, kita memohon berkat Allah, tapi kita tidak mengimaninya. Kita belajar dari seorang perwira yang berani menaruh hati dan kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kalau kita berani memberikan diri kita kepada Tuhan, marilah beri diri kita secara utuh. Yesus akan selalu menjamah dan menyertai setiap langkah hidup kita. Bahwa perjalanan ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Kita akan berjumpa dengan berbagai situasi dan tantangan-tantangan hidup. Namun, Yesus kembali mau mengingatkan kembali pada kita bahwa Dialah sumber keselamatan. Dengan berpengharapan kepada Dia, kita boleh diteguhkan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam proses belajar, kita pun diajak untuk boleh mengandalkan Tuhan. Percaya bersama Tuhan yang adalah sumber kekuatan hidup kita. Percaya bukan hanya tentang doa, tapi bagaimana hidup kita berikan seutuhnya. Perkataan hamba ini, bersabdalah ya Tuhan, maka hambamu akan diselamatkan. Hal ini pun akhirnya kita bawa terus dalam perayaan Ekaristi. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari dalam Ekaristi, kita bukan saja menyampaikan itu sebagai sebuah kata-kata yang biasa, tapi menjadi sebuah kata yang menguatkan hidup kita dalam setiap langkah hidup kita. Setelah membantu dan menyembuhkan hamba dari perwira yang sakit, Yesus pun hadir di rumah Petrus, di mana Yesus pun menyembuhkan mertua Petrus. Kesembuhan yang dilakukan dan dialami oleh mertua Petrus merupakan sebuah kabar iman yang begitu besar. Kita pun demikian, kita dijamah oleh Yesus. Dan yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa setelah kita mengalami pertobatan, mengalami kesembuhan, mari kita belajar untuk mau melayani sesama. Seperti mertua Petrus yang setelah mengalami kebaikan Tuhan, dia berani melayani Tuhan dengan kasih. Mari kita pun demikian, berani berbagi kasih kepada sesama. Mungkin bagi kita hal itu kelihatan sederhana, namun sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Semoga kita pun boleh belajar setelah memiliki iman, kita pun yang telah disembuhkan boleh berkarya seperti mertua Petrus. Dan juga setelah pelayanan Yesus, di saat itu Yesus pun akhirnya mengusir roh-roh jahat. Di sini mau mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa berkuasa selain Tuhan Allah kita yang Maha Agung. Mari dalam perkataan, dalam sikap dan tingkah laku, kita pun boleh menyelaraskan ini. Bahwa hidup kita, perkataan kita, dan setiap pengalaman yang kita alami, semuanya itu karena kuasa Allah yang Maha Luhur. Semoga kita boleh bersatu dengan Tuhan lewat karya-karya kita, lewat relasi kita di dalam keluarga, lewat proses belajar kita, pelayanan di dalam menggereja, dan juga secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita pun bersatu dalam Ekaristi Kudus. Dengan Ekaristi, kita boleh diselamatkan, kita boleh membagi berkat, dan kita boleh menyatakan iman kita yang hidup. Tuhan menyertai dan menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus boleh menjadi tanda sumber keselamatan bagi hidup kami. Semoga lewat pengalaman iman kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh membagikan sukacita itu kepada banyak orang. Berkati rangkaian kegiatan kami hari ini agar berjalan sesuai dengan kehendak. Semua doa dan permohonan kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian langkah hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.